Sebetulnya keterampilan tangan merupakan salah satu modal ya. Semakin terampil tangannya tentu akan menjadi seorang spesialis bedah yang baik. Tetapi itu tidak cukup gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter dan teman-teman, panitia bincang inspirasi alumni dari Seksi Hubungan Alumni Hima Kedokteran FK Unpad. Selamat datang dan terima kasih juga kepada Dr. Reno Rudiman yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber ketiga Bincang Inspirasi Alumni atau BINAR dengan tema besar House Life as a Specialist. Nah, dengan sangat antusias nih dok, perkenalkan saya Kulsum Haratun Hisan, mahasiswa pendidikan dokter FK Unpad angkatan tahun 2020 sebagai perwakilan Seksi Hubungan Alumni yang akan menjadi moderator dalam acara Bincang Inspirasi Alumni atau BINAR kali ini. Nah, sebelumnya nih dokter dan teman-teman Kema FK Unpad, saya mau menjelaskan sedikit nih dok terkait Bincang Inspirasi Alumni itu apa sih sebenarnya. Nah, jadi BINAR merupakan salah satu program bulanan hubungan alumni Hima Kedokteran, di mana kami panitia hubungan alumni sebagai perpanjangan tangan dari Kema FK Unpad dan alumni akan mewawancarai dokter alumni Kema FK Unpad untuk membagikan pengalaman, insight atau motivasi-motivasi nih dok. Sebelum menjawab pertanyaan-pertanyaan nih dok dari teman-teman saya pribadi dan teman-teman Kema FK Unpad nantinya mungkin ya yang akan menonton video ini pengen mengenal dan pengen tahu lebih dalam nih dok tentang dokter. Mungkin boleh dok perkenalkan diri dokter seperti nama lengkapnya, alumni angkatan berapa di FK Unpad dan kesibukannya saat ini. Mangga boleh dipersilakan dok. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya mendapat penghormatan untuk diundang dalam acara ini. Jadi perkenankan saya memperkenalkan diri, saya Dr. Reno Budiman, angkatan di Fakultas Kedokteran angkatan tahun 83 ya, jadi lulus tahun 1989. Kemudian saya mengambil gelar S2 di Inggris tahun 92, tahun 94 mengambil spesialis bedah umum, dan tahun 98 mengambil program konsultasi bedah digestif, sehingga tahun 2000 saya sudah berpraktek sebagai spesialis bedah konsultan bedah digestif. Demikian perkenalan dari saya. Nah teman-teman Kema FK Unpad, karena kita sudah berkenalan juga nih dengan Dr. Reno, gimana kalau kita langsung aja masuk ke pertanyaan pertama ya. Pertanyaan pertama ini dok merupakan pertanyaan yang paling banyak dicari tahu mungkin ya dok. Kira-kira apa sih yang membuat Dr. Reno ini ingin menjadi seorang dokter spesialis bedah dari sekian banyak spesialis dok? Mungkin boleh nih dok di-sharing-sharing ke teman FK Unpad tentang apa sih alasan dan motivasi dokter memilih spesialis ini? Baik, sebetulnya kalau boleh sedikit cerita sebelum masuk ke kedokteran dari SMA, dulu saya sangat menyenangi sebetulnya hal-hal yang berbau teknologi tinggi ya, dengan elektronik segala itu. Bahkan minat saya pada waktu itu, pada zaman itu tahun 80-an itu, setiap mahasiswa setiap murid SMA itu ketika selesai hanya boleh memilih 2 perguruan tinggi negeri gitu ya, 2 jurusan. Pilihan pertama saya sebetulnya teknik informatika ITB, kedua baru Fakultas Kedokteran Unpad gitu. Karena memang di dunia informatika yang pada waktu itu baru dibuka tahun 83 tuh programnya di ITB, ternyata dalam tanda kutip lebih diterimanya justru di kedokteran gitu ya. Nah, kemudian ya sudah, akhirnya pelan-pelan saya mulai menggeluti dunia kedokteran. Sebagai mahasiswa kedokteran, lama-kelamaan ya saya tertarik juga gitu. Tetapi hal-hal yang berbau teknik gitu, rasanya tersalurkan dengan memilih jalur bedah gitu ya. Di bagian bedah itu banyak sekali tindakan-tindakan, prosedur-prosedur gitu ya. Kemudian juga saya lanjut jadi bedah digestif juga, teknologi itu sangat maju ya. Endoskopi, robotic surgery itu semua juga akhirnya sesuailah dengan ini passion saya, sehingga ya begitulah akhirnya saya berakhir di karir bedah digestif, dan ya alhamdulillah sampai saat ini saya
sangat merasa senang gitu ya dengan jalur yang saya tempuh ini. Oke, mungkin saya sedikit simpulkan ya. Dr. Reno ini mengambil bedah digesti karena awalnya suka dengan teknologi ya dok, dan sempat ingin mengambil teknik informatika. Kita lanjut saja ya dok ke pertanyaan kedua. Nah, pada pertanyaan kedua nih dok, seperti yang kita semua ketahui ya dok, sebagai mahasiswa kedokteran, kita kan mempelajari tentang ilmu anatomi, histologi, dan ilmu-ilmu lainnya. Nah, pertanyaan dari Kema FK Unpad nih, apakah benar dok spesialis bedah ini wajib menghafal seluruh anatomi dan histologi secara detail untuk menjadi seorang spesialis bedah? Ya, jadi pada saat Anda mengikuti program dokter spesialis bedah, tidak hanya bedah umum, tetapi juga semuanya bedah anak, bedah urologi, ortopedi. Itu dalam 6 bulan pertama itu pendidikan prabedah namanya, prabedah dasar, di mana disitulah digembleng dan diingatkan kembali mengenai pentingnya peranan anatomi, fisiologi, biologi gitu. Ilmu-ilmu dasar ya, termasuk juga karena akan melakukan penelitian selama pendidikannya, dan di sana dibekali juga metode-metode penelitian, cara penghitungan statistik dan lain-lain. Jadi memang betul penguasaan anatomi, histologi, fisiologi, biologi molekuler malah sekarang itu merupakan modal yang kuat ya. Karena gini, bedah itu tidak hanya soal tindakan semata gitu ya. Tindakan itu hanya salah satu eksekusinya gitu ya, tetapi eksekusi itu harus dibarengi dengan penguasaan ilmu-ilmu dasar tersebut gitu. Misalnya ketika katakanlah operasi jantung gitu ya, harus mengerti fisiologi cairan, bagaimana fisiologi darah, sirkulasi segala. Kemudian di bidang saya, di bidang bedah digestif juga sama mengenai sumbatan usus, misalkan ilius obstruksi, itu dalam pengelolaannya kita harus mengetahui dan menguasai keilmuan mengenai fisiologi cairan tubuh gitu. Karena itu betul, jadi jawabannya memang kita harus menguasai semua ilmu dasar. Oke, jadi ternyata nggak cuma bedah umum ya dok yang perlu menguasai ilmu dasar seperti anatomi, histologi, dan terutama mungkin kalau di bedah umum ini adalah tentang seperti yang dokter katakan, yaitu biologi molekuler. Pertanyaan selanjutnya nih dari teman-teman KMFK Unpad juga. Pertanyaan ini menarik banget nih dok, dan saya juga penasaran banget. Boleh nggak sih dok cerita sedikit nih ke kita teman-teman KMFK Unpad tentang pengalaman dokter selama PPDS? Dan boleh banget nih dok di-sharing-sharing tentang kira-kira persiapan apa aja sih yang harus disiapkan sebelum mengambil spesialis bedah, dan apa sih dok tantangan terberatnya? Ya, kalau persiapan untuk menjadi residensi hampir sama di semua departemen yang dipilih ya. Transkrip waktu selama kuliah kedokteran itu juga mempengaruhi. Beberapa departemen itu mensyaratkan IPK minimal ya untuk masuk ke program spesialis gitu. Kemudian selain itu pengetahuan lain seperti penguasaan bahasa Inggris itu dengan tes TOEFL yang baik itu juga menjadi prasyarat. Nah, khusus untuk bedah ada 2 lagi yang disyaratkan, yaitu harus sudah lulus kursus ATLS (Advanced Trauma Life Support) dan juga kursus BSS atau Basic Surgical Skill for General Physician gitu. Jadi 2 syarat itu menjadikan prasyarat untuk program seleksi ke departemen bedah gitu. Selain itu ya penguasaan pengetahuan umum tentunya akan ada tes wawancara juga sebelum masuk gitu. Jadi pengetahuan. Dan lebih disukai sebetulnya kalau sebelum mengambil spesialis itu ada pengalaman klinis dulu, yaitu menjadi dokter di sebuah rumah sakit atau di klinik atau di daerah gitu ya. Biasanya pengalaman 1-2 tahun itu nanti akan lebih mudah untuk menyesuaikan diri gitu ya menghadapi pasien.
Kalau dari baru saja koas selesai intensif, kemudian langsung spesialis, mungkin dari segi umur dan lain-lain memungkinkan, tetapi modal dasar untuk bagaimana menguasai perawatan pasien itu mungkin agak kurang gitu. Oke dok, jadi kesimpulannya adalah sebenarnya semua spesialis itu hampir sama ya dok persiapannya, seperti contohnya itu adalah yang utama adalah motivasi, terus juga ada transkrip nilai yang mencukupi, dan TOEFL itu juga ternyata penting ya dok. Nah pertanyaan selanjutnya nih dok, mungkin ini termasuk pertanyaan tentang isu-isu yang beredar di kalangan mahasiswa kedokteran. Nah pertanyaannya ini seperti ini dok. Dok, apakah benar seorang spesialis bedah itu harus memiliki tangan yang terampil? Apakah ada nih dok keterampilan khusus yang perlu dimiliki oleh spesialis bedah? Keterampilan tangan, ya sebetulnya keterampilan tangan merupakan salah satu modal ya. Semakin terampil tangannya tentu akan menjadi seorang spesialis bedah yang baik. Tetapi itu tidak cukup gitu. Jadi ada suatu quotation yang bisa menggambarkan apa sih yang seorang spesialis bedah itu. Katanya seorang spesialis bedah itu mempunyai mata yang tajam seperti eagle gitu ya, eyes sharp like eagle, heart brave as a lion. Kemudian tangannya halus, jadi surgeon's hands is as precious as ladies hand katanya. Jadi tangannya justru harus halus seperti seorang lady ya. Lady itu apa ya? Kalau di bahasa Indonesia hanya wanita ya, tapi kalau ada lady, ada girl, ada ini kan berbeda-beda maknanya ya. Tapi tangannya harus halus gitu. Jadi kombinasi dari itu yang akan membentuk seorang spesialis bedah yang menghasilkan ini baik. Tapi sebetulnya sekarang itu ada tambahan lagi, selain itu adalah moral dan etika ya. Moral dan etika itu menjadi sangat-sangat penting, karena kalau hanya seorang spesialis bedah yang tangannya baik tetapi moral dan etikanya buruk, itu pasti akan kena masalah gitu ya. Artinya mungkin dia jadi orientasinya ngebedah hanya untuk ngejar materi semata gitu ya, karena pengen punya rumah, pengen punya mobil gitu ya. Semua pasien apapun penyakitnya dioperasi saja, padahal seorang spesialis bedah yang baik justru tahu pasien yang mana yang layak dioperasi dan pasien yang mana yang sebaiknya tidak dioperasi gitu. Jadi itu tadi. Jadi kesimpulannya mata tajam seperti eagle, harus berani juga seperti singa gitu ya, karena ya terus terang membuka luka pasien gitu kan, membuat pasien jadi berdarah, kemudian mengoreksi kelainan anatominya, menjahit kembali, itu juga perlu keberanian. Dan kemudian tapi tangannya juga harus halus supaya semua jahitan segala bagus gitu ya. Ditambah tadi dipayungi dengan moral dan etika yang baik. Oke, jadi semakin terampil seorang dokter spesialis bedah itu tentunya semakin baik, tapi juga harus didukung ya dok dengan penglihatan, dan hatinya juga harus tangguh nih ketika menghadapi pasien di ruang operasi. Nah, kita lanjut aja ya dok, langsung ke pertanyaan selanjutnya. Nah, pertanyaan kelima ini mungkin mirip ya pertanyaan keempat, dan tadi mungkin sudah dinotis juga nih oleh Dokter Reno. Nah dok, jadi pertanyaannya adalah, dok, mitos atau fakta nih penghasilan dokter spesialis bedah itu adalah penghasilan yang terbesar tapi memiliki tekanan yang terberat dibandingkan spesialis lainnya? Mohon penjelasannya ya dok. Ya, penghasilan tuh relatif ya, relatif. Artinya gini, spesialis bedah kalau dibandingkan ya semua spesialis bedah. Spesialis bedah itu ada yang jadi dosen seperti saya, dosen di kedokteran. Ada yang full klinis gitu ya, kerja di rumah sakit swasta, nggak pernah ngajar gitu, tapi betul-betul jadi melayani pasien saja. Ada yang jadi peneliti, melakukan penelitian-penelitian di bidang ilmu bedah gitu ya. Kemudian ada yang kerja di rumah sakit pemerintah dengan gaji dan tunjangan yang ya cukup lah. Sebetulnya jadi seorang spesialis itu ya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, itu cukup gitu.
bisa dijamin itu. Tetapi kalau untuk ingin jadi hidup mewah belum tentu gitu ya. Nah itu range-nya sangat luas gitu, range sangat luas. Jadi jadi ada dokter spesialis bedah yang penghasilannya cukup saja gitu ya. Tapi ada yang sangat fenomenal pendapatannya gitu ya. Ini khusus saya gambarkan di terutama nih gambaran saya di Indonesia, di negara lain tentu berbeda lagi ya. Dan kemudian juga relatif juga kadang-kadang masih ada ketidakseimbangan gitu ya. Misalnya di satu rumah sakit di daerah saya tidak sebutkan, kardiolognya penghasilannya lebih besar dari dokter bedahnya gitu ya. Kenapa? Karena rumah sakit tersebut rumah sakit pemerintah yang pembayaran gajinya itu sistem remunerasi BPJS gitu ya. Nah di BPJS kateterisasi jantung itu jasa medisnya sangat besar, sementara dan bahkan lebih besar dari tindakan bedah umum gitu ya. Padahal risikonya itu ya sama tingginya lah ya gitu ya. Seseorang dengan tumor kolon yang harus menjalani operasi reseksi itu risikonya ya sama besarnya dengan seorang yang punya sakit jantung yang harus dikateter gitu. Tetapi belum seimbang lah income-nya tuh perhitungannya dari pemerintah gitu ya. Sehingga kardiolognya penghasilannya 2 kali lebih banyak dibandingkan dokter bedahnya. Padahal dokter bedahnya kerjanya 24 jam gitu ya, ada operasi-operasi sito tengah malam segala macam. Nah, gitu. Jadi itu rentangnya sangat luas lah perbedaan income ini. Juga di antara spesialis juga begitu, sangat luas perbedaan dan bahwa mitos bahwa dokter spesialis bedah yang income-nya paling banyak dibandingkan spesialis lain tidak benar gitu. Banyak faktor, banyak variabel gitu ya. Banyak hal juga, tidak semua dokter bedah juga penghasilannya full income dari tindakan bedahnya sendiri gitu. Seperti saya sebagai dosen ya ada tunjangan dosen gitu ya. Kemudian bagi yang kerja, ada juga dokter bedah yang jadi struktural di rumah sakit, jadi direktur gitu ya, itu juga beda lagi income-nya. Kemudian bahkan ada yang betul-betul keluar dari profesinya dan menjadi politisi gitu ya, jadi anggota DPR, itu ada juga dokter bedah jadi anggota DPR gitu ya, dan perhitungan income-nya beda lagi gitu. Jadi prinsipnya begini, kalau Anda bekerja itu jangan mencari uang tujuannya gitu. Jadi jangan menjadi seorang spesialis hanya karena ingin dapat uang lebih banyak gitu. Tapi bekerjalah sebaik mungkin. Nah, nanti tuh uang tuh datang sendiri gitu ya. Jadi jangan iri dengan teman sebelah atau teman seangkatan kok dia udah income-nya udah tinggi gitu ya, udah punya mobil, udah punya rumah, sementara kok saya belum gitu ya. Tapi kerjalah sebaik mungkin gitu ya, dapatkan kepercayaan dari teman-teman sejawat, dari rumah sakit, dari pasien, itu penting sekali gitu ya. Nanti rezeki akan mengalir sendiri. Saya kira itu pesan moralnya mengenai income. Baik, terima kasih Dok. Jadi teman-teman KEMA FK Unpad, perihal pendapatan paling besar nih menjadi seorang dokter bedah itu adalah mitos, karena banyak banget faktor yang mempengaruhi penghasilan dari dokter bedah ataupun spesialis lainnya. Oke, kita lanjut ya Dok ke pertanyaan ke-6. Nah Dok, pertanyaan ke-6 ini mirip juga nih, mitos atau fakta ya Dok. Sebenarnya spesialis bedah itu benar nggak sih Dok super sibuk dan kerjanya itu hanya di ruang operasi saja? Dan mungkin kalau anak muda zaman sekarang ya Dok membayangkannya itu seperti seri-seri drama kedokteran nih Dok yang super sibuk spesialis bedahnya itu. Dan mungkin boleh nih Dok, Dokter Reno cerita sedikit ke teman-teman KEMA FK Unpad tentang keseharian dokter menjadi seorang spesialis bedah. Baik, ya memang banyak dramatisasi di dunia perfilman ya yang mungkin menjadi memberikan gambaran mengenai spesialis bedah itu kehidupannya seperti itu semata gitu. Padahal tidak gitu ya.
Jadi seorang spesialis bedah yang memang klinisi saja gitu ya, artinya dia tidak meneliti, tidak mengajar mahasiswa gitu, itu kegiatannya pasti ada dia di poliklinik gitu ya, melayani pasien poliklinik, ada yang kontrol, ada yang konsultasi pasien baru gitu. Kemudian juga ada visit ruangan gitu ya, visit pasien yang dirawat, di visit di ruangan, ada tindakan seperti merawat luka dan lain-lain. Nah, kemudian ada juga memang operasi. Nah, itu operasi itu tergantung penjadwalan atau seberapa sibuk dokter bedahnya. Ada yang dokter bedah setiap harinya memang meluangkan waktu untuk operasi. Artinya dia membagi kegiatan itu menjadi 3 bagian. Misalkan pagi poliklinik, kemudian siang visit, lalu sore sampai malam operasi. Setiap hari begitu. Ada yang begitu. Tapi ada dokter yang lebih senang, pokoknya saya Senin, Rabu, Jumat praktek, lalu kalau operasi elektif ya Selasa, Kamis, Sabtu gitu. Jadi dia mengatur jadwalnya seperti itu gitu. Kemudian untuk mengatur jadwal, jadi tidak semua dokter bedah itu kerjanya operasi mulu gitu ya. Banyak kegiatan. Nah, kalau kebanyakan dokter bedah di Indonesia itu yaitu multitasking gitu ya. Seperti misalnya saya sebagai dosen ya, ada juga kegiatan ajar mengajar dengan mahasiswa, dengan koas gitu ya. Kemudian kadang-kadang diberi tugas di rumah sakit, rapat komite medik, rapat mengenai struktur organisasi rumah sakit. Kemudian juga kebanyakan dokter bedah atau kebanyakan dokter spesialis pasti menjadi anggota organisasi profesinya gitu ya. Seperti di saya itu ada, selain saya anggota ID, juga anggota dokter bedah umum ya, Perhimpunan Ahli Bedah Umum PABI, juga anggota IKABDI, Ikatan Bedah Digestif Indonesia. Juga karena saya minatnya di laparoskopi, ada juga Perhimpunan Bedah Endolaparoskopi Indonesia, PBEI. Dan organisasi-organisasi itu cukup rajin mengadakan kegiatan gitu ya. Kemudian juga jadi minimal ada satu kegiatan umum dari mereka setahun sekali gitu, seperti simposium, kongres, workshop, itu juga ada. Kemudian juga pendidikan dokter spesialis bedah itu berlaku nasional, kurikulumnya diatur oleh Kolegium Bedah Indonesia. Nah, itu juga menyebabkan saya harus kadang-kadang atau cukup sering menjadi instruktur nasional untuk semua residen bedah di seluruh Indonesia gitu. Jadi kadang-kadang dikumpulkan dalam suatu training center seluruh residen bedah yang tingkat awal misalkan, lalu saya memberikan kursus mengenai nutrisi, pelayanan perioperatif gitu. Kemudian juga dokter spesialis bedah itu sekarang residen yang mau lulus ada ujian board. Nah, ujian board juga itu berlaku nasional, jadi jadilah penguji nasional. Jadi banyak sekali sebetulnya kegiatannya, tidak hanya di kamar operasi gitu ya. Aktivitasnya tuh cukup banyak, pertemuan-pertemuan ilmiah. Bahkan kalau sebelum pandemi acara internasional cukup banyak, kadang-kadang banyak event, workshop, simposium di luar negeri. Nah, kita harus presentasi gitu ya, harus diskusi, panel, itu juga merupakan agenda yang harus masuk dalam kegiatan sehari-hari seorang spesialis bedah. Oke, saya simpulkan sedikit ya, dokter dan teman-teman Kema FK Unpad. Jadi, untuk spesialis bedah klinisi, terutama ya dok, tidak hanya di ruang operasi nih, tapi juga ada pekerjaan-pekerjaan lainnya nih teman-teman Kema FK Unpad, seperti mengontrol pasien, terus juga visit ruangan, dan juga untuk jadwal operasi yang mungkin tergantung ya dok, masing-masing jadwal dokter. Saya langsung saja ya dok ke pertanyaan selanjutnya. Minta tips dan triks nih dok untuk belajar atau mungkin curi start ya dok istilahnya untuk persiapan melanjutkan ke spesialis bedah bagi mahasiswa preklinik dan juga koas. Mencuri start ya, menarik sekali. Sebetulnya pengetahuan umum yang pada proses seleksi itu
bukan ilmu bedah yang mendalam yang akan ditanya, lebih banyak ke pengetahuan yang sangat dasar sekali gitu. Jadi insya Allah kalau memang sebagai mahasiswa kedokterannya Anda berprestasi baik gitu ya, kemudian menunjukkan IPK yang baik, nilai TOEFL yang baik, lalu mengikuti semua persyaratannya, lalu direkomendasikan oleh seniornya atau oleh tempat bekerja Anda sebelumnya, itu ya insya Allah Anda akan lolos gitu ya, menjadi seorang residen gitu ya. Jadi itu saja saya kira. Memang tadi dikatakan juga perlu nilai TOEFL yang baik, karena memang seperti kita ketahui bersama ya, dunia kedokteran ini kita banyak sekali juga mengacu pada referensi dari luar gitu, dan mungkin dalam perjalanannya kita harus juga berkomunikasi dengan dokter luar negeri gitu ya. Jadi itu merupakan modal juga untuk kemampuan berbahasa Inggris. Saya kira kalau dalam pelajaran, yakinlah dengan pengetahuan Anda yang Anda sekarang ini, itu cukup untuk mengikuti program seleksi. Oke, baik dok. Jadi nih teman-teman Kema FK Unpad, intinya mungkin kalau dari sekarang ya, untuk mahasiswa klinik dan juga koas, persiapkan materi sematang-matangnya tentang dasar-dasar kedokteran ya dok, karena itu yang sangat diperlukan untuk sebelum melanjutkan ke PPDS. Dan juga nih mungkin bisa juga sambil belajar nih selama di preklinik dan juga koas, diperkuat lagi bahasa Inggrisnya, terutama di TOEFL-nya, dan juga mempersiapkan nilai IPK yang terbaik, dan juga bisa cari-cari rekomendasi dari dokter atau senior dok untuk melanjutkan PPDS ke spesialis bedah. Nah, dok, tidak terasa ini dokter dan teman-teman Kema FK Unpad, seperti yang udah saya katakan sebelumnya nih, bahwa tadi ini adalah pertanyaan terakhir nih dokter Kema FK Unpad, yang mana itu artinya kita udah ngobrol banyak nih tentang spesialis bedah bersama Dokter Reno selama kurang lebih sekitar setengah jaman ya dok. Nah, tentu nih dokter dan teman-teman, saya sendiri sebagai moderator, juga teman-teman Kema FK Unpad yang sudah mendengarkan perbincangan kita hari ini tentunya mendapat banyak banget insight-insight baru nih dari Dokter Reno. Terima kasih ya dok. Sebagai perwakilan dari Seksi Hubungan Alumni Hima Kedokteran FK Unpad mengucapkan terima kasih banyak kepada Dokter Reno Rudiman yang sudah bersedia untuk menjadi narasumber binar kita kali ini nih dok. Dan tidak lupa, sebagai moderator saya mohon maaf kepada dokter dan para pendengar, yaitu Kema FK Unpad, apabila ada kesalahan atau kekurangan selama sesi binar ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.